Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmatnya. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk melangkahkan kaki kita menuju taman-taman surga, majelis-majelis ilmu, yang mana ini merupakan suatu nikmat yang agung. Dengan hal tersebut kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal agama Islam dengan sebenar-benarnya, bukan merupakan warisan, akan tetapi murni karena itu adalah capaian daripada pelajaran kita. Kita mempelajari dalam hal ini atau kesempatan ini sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perjalanan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat memetik berbagai macam aspek daripada kehidupan kita. Inilah kenapa Imam dunia, Imam Abu Hanifah, pemilik mazhab Hanafi, beliau mengatakan dalam perkataan yang sangat masyhur tentang mempelajari sirah, al-hikayatu minal ulama wa majalisuhum ahabbu ilayya min katsirin minal fiqh li'anna fihim akhlaqul qaum wa adabuhum. Beliau menyatakan cerita-cerita para ulama, majelis-majelis para ulama, majelis-majelis yang menceritakan tentang kehidupan mereka lebih aku senangi daripada banyak mempelajari fikih. Antum bayangkan, imam dunia, pemilik mazhab pertama, Imam Abu Hanifah, orang yang ahli dalam fikih, beliau mengatakan cerita-cerita ulama, cerita atau majelis-majelis yang membahas tentang kehidupan para ulama lebih aku cintai daripada mempelajari fikih. Kenapa? Karena di dalam mempelajari fikih, di dalam mempelajari perjalanan hidup mereka, cerita-cerita mereka, sejatinya terdapat adab dan akhlak suatu kaum. Seperti yang kita rasakan dalam mempelajari sirah, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, kita banyak sekali belajar tentang segala aspek kehidupan kita. Mulai dari kesabaran kita, mulai bagaimana cara bermuamalah dengan benar, baik itu dengan kaum muslimin ataupun dengan kaum kufar. Kemudian kita mempelajari bagaimana tauhid itu sendiri, hakikat daripada tauhid itu sendiri. Semuanya terdapat dalam sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa pembahasan tentang sirah, pembahasan yang teramat luas ketika dibahas di pengajian-pengajian. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, suri tauladan kita, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga datangnya hari kiamat kelak. Ikhwatil kiram, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana tauhid itu sendiri terbagi menjadi 3 macam, ataupun ada yang mengatakan 2 jenis. Semua kita membahas tentang hal tersebut. Dan ini
bukan memang bukan terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam bab istiqra, penelitian yang cukup panjang mengambil daripada dalil-dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita temukan pembagian ini. Contohnya dalam surah Al-Fatihah saja, nggak usah jauh-jauh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini tauhid apa? Apa artinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Tuhan semesta alam. Tauhid apa ini? Tauhid Rabbul Alamin. Tauhid apa ini? Rabbul Alamin. Kira-kira tauhid apa ini? Rabb artinya Tuhan semesta alam. Dari kata Robba artinya mengatur. Rabb Tuhan semesta alam, mengatur. Artinya ini adalah tauhid rububiyah yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pemberi rezeki yang mentadbir, mengatur seluruh alam semesta, menghidupkan dan mematikan, memberi manfaat. Ini adalah tauhid rububiyah, Rabbul Alamin. Bisa nggak masuk di situ tauhid uluhiyah? Tentu jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tauhid apa ini? Tauhid asma was sifat. Tauhid asma was sifat. Kemudian setelah itu Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid apa ini? Tauhid uluhiyah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Bagaimana telah kita definisikan tauhid rububiyah, bahwasanya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tauhid uluhiyah, kita mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perbuatan hambanya, meminta, kemudian sholat dan lain sebagainya. Semua yang kita perbuat murni kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tauhid uluhiyah. Dari Al-Fatihah saja sudah jelas bahwasanya pembagian seperti ini ada. Walaupun Nabi tidak pernah mengatakan ini rububiyah, ini asma wa sifat, ini uluhiyah. Tidak ada memang. Tapi ini bukan masalah bid'ah. Dan kita telah membahas tentang pernyataan Ali bin Abi Thalib, ilmu itu satu titik saja. Akan tapi diperbanyak titik itu oleh orang-orang yang bodoh yang datang setelah kita. Karena mereka nggak paham, jadi dibagi. Mereka nggak paham, jadi dibagi. Kita sudah membahas bagaimana permisalan ketika orang yang memakai peci putih, sorban, kemudian memberikan sesajen. Kalau kita katakan kepada mereka antum telah berbuat syirik, tentu mereka tidak akan menerima. Tetapi ketika kita katakan antum benar pada tauhid rububiyahnya, tetapi dalam tauhid uluhiyahnya antum salah. Karena antum memuliakan, mentanzih selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenapa dibagi menjadi 3 ataupun dibagi menjadi 2 jenis dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Orang Quraisy kemarin telah kita jelaskan mereka mengakui tauhid rububiyah ini, namun mereka tetap memerangi. Kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak mentauhidkan Allah pada tauhid uluhiyahnya. Mereka malah menyembah patung, menyembah berhala. Kenapa? Apa alasannya? Dijelaskan oleh muallif rahimahullahu taala di sini bahwasanya mereka itu meyakini bahwasanya para nabi, para rasul ataupun orang-orang soleh punya sesuatu tasarruf, hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka.
Contohnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki. Dan kita sepakati tidak ada campur tangan manusia pada hal ini. Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kepada kita anak. Tidak ada campur tangan siapapun di sini. Kita hanya akhdhu bil asbab, mengambil sebab-sebabnya saja. Yang menganugerahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang Quraisy orang Quraisy ikhwati fillah azzanillahu wa iyyakum, mereka meyakini saking dekatnya para nabi dan rasul serta orang-orang yang soleh, wali-wali mereka, mereka yakini Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada mereka untuk melakukan hal tersebut. Jadi mereka beranggapan bahwasanya orang-orang soleh dan lain yang sebagainya seperti wali-wali, mereka bisa memberikan rezeki, mereka bisa mengaruniakan anak kepada seorang yang mandul misalkan. Ini keyakinan mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini hibatul aulad, seperti memberikan atau mengaruniakan kepada seseorang keturunan. Bantahannya apa? Kita lihat saja. Nabi SAW atau Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Zakaria, berapa tahun atau di usia berapa keduanya mempunyai anak? Keduanya mempunyai anak di usia di atas 90 tahun. Memang di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 86 tahun, 90 tahun, sampai ada yang mengatakan 120 tahun usianya Nabi Zakaria ataupun Nabi Ibrahim baru memiliki seorang keturunan. Ala kulli hal, wajhul istidlal atau sisi pendalilan yang kita pakai di sini adalah kalau memang orang soleh, nabi dan rasul, siapa yang tidak kenal bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Khalil itu di atas habib. Kalau kita mencintai istri kita itu namanya habib. Habibati, habibi, itu cinta. Di atas cinta itu ada namanya khalil. Kita lebih cinta kepada seseorang daripada istri kita, anak kita. Ini namanya khalil. Puncaknya cinta dikatakan adalah orang yang mencintai, di atas puncaknya cinta adalah khalil. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Ibrahim. Tetapi nyatanya kalau Nabi Ibrahim bisa mengaruniakan seseorang keturunan, kenapa beliau lama mempunyai seorang keturunan? Lihatlah Nabi Zakaria misalkan. Apa kata Nabi Zakaria alaihissalam dalam Al-Quran? Beliau mengatakan, sesungguhnya wahanal azmu minni, tulang-tulangku ini telah melemah, tulang-tulangnya sudah rapuh. Washta'ala ra'su syaiba, ini rambutku sudah beruban semuanya. Tulangnya sudah rapuh, rambutnya sudah putih, beruban. Menandakan apa? Saking tuanya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku ya Allah enggak pernah bosan-bosan dan enggak pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah. Kemudian dalam doanya beliau mengatakan, berikan kepadaku keturunan. Saking tuanya belum mempunyai keturunan. Saking tuanya beliau, putih rambutnya, tulangnya sudah rapuh, sudah lemah otot-ototnya. Beliau belum mempunyai keturunan. Sampai ketika datang malaikah kepada beliau mengabarkan tentang Yahya, keturunan beliau. Apa kata beliau? Kok bisa ya? Saya ini sudah lemah, istri saya juga sudah mandul, sudah tua. Maka malaikat itu mengatakan, ini hal yang mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kalau memang mereka bisa seperti ini, ikhwati fillah, kenapa orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini? Kemudian yang kedua, mereka meyakini daf'ul karabat. Para nabi, wali-wali, orang-orang soleh, para rasul, mereka meyakini bahwasanya mereka bisa mengangkat musibah atau ujian daripada kita, sehingga disembah, dijadikan patung-patung yang menyerupai mereka, ataupun tidak menyerupai, maka mereka menghayal bahwasanya inilah rupanya nabi dan orang soleh ini, sehingga mereka sholat di situ, sujud di situ, kemudian berdoa pada mereka. Tapi kalau kita lihat dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, contohnya Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan paus. Beliau itu kenapa tidak bisa mengangkat musibah yang ada pada dirinya? Kalau memang punya suatu sifat yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak bisa? Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah mengancam Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau mengucapkan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau dan aku termasuk orang-orang yang bersalah, orang-orang yang zalim. Maka Allah mengatakan falaula innahu kana minal musabbihin. Kalau sekiranya Nabi Yunus itu bukan termasuk orang yang sudah bertasbih, mengucapkan hal tersebut, maka lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka sungguh dia akan, aku hukum kata Allah Subhanahu wa taala, akan tinggal dalam perut ikan sampai hari kebangkitan nanti. Tidak bisa mengangkat musibah yang ada pada dirinya. Ini adalah sisi pendalilan bagaimana kesalahan atau salahnya pemikiran orang-orang Quraisy yang terjadi di zaman jahiliyah. Kemudian ikhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum, maka mereka terus berada dalam kesesatan tersebut, sehingga mereka membuat Id, hari raya khusus untuk patung-patung. Orang yang pertama membawa patung ke Mekah namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini adalah pemimpin Bani Khuza'ah. Orang yang sangat masyhur dan terkenal akan kebaikannya, suka bersedekah, dan pokoknya ada masalah-masalah agama pasti diselesaikan oleh beliau. Pedagang, orang yang kaya, sangat disegani di kaumnya. Beliau adalah pemimpin Bani Khuza'ah. Kenapa bisa beliau membawa patung ke Mekah? Beliau melakukan perjalanan dagang ke Syam, sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Orang Arab itu suka berdagang ke Syam. Di sana beliau melihat orang Syam sujud kepada berhala-berhala, sehingga inilah awalnya runtuh tauhid di Mekah. Inilah awalnya, karena melihat patung di negeri Syam disembah. Lalu dia berpikir, dari dulu kita menyembah sesuatu yang tidak ada. Kayaknya mereka lebih baik daripada kita. Agama mereka lebih realistis daripada agama kita. Mulai pemikiran-pemikiran tersebut datang ke dalam pemikiran beliau. Sehingga orang ini, Amr bin Luhai ini, membawa satu patung ke Mekah. Kemudian memerintahkan kepada kaumnya untuk menyembah patung tersebut. Dan di salah satu riwayat dikatakan Amr bin Luhai ini punya pembantu jin dari golongan jin yang menyerupai manusia. Dari sini kita ketahui bahwa jin itu bisa menyerupai manusia. Jadi bukan diada-adakan. Memang mereka bisa berupa atau menjelma menjadi bentuk padat, bisa menjadi hewan, menjadi
seperti manusia dan lain sebagainya. Ini ada dalam berbagai macam dalil syar'i. Di antaranya hadis tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu ketika Abu Hurairah menjaga Baitul Mal dan datang perampok, ternyata itu adalah jin. Dan ini terdapat dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Ala kulli hal, Ammar ini mempunyai pembantu dari golongan jin dan beliau tidak menyadari, Ammar bin Luhai ini tidak menyadari kalau ini adalah jin. Dan kemudian dibisikkan oleh jin tersebut tentang berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh dulu. Yang Wud, Suwa', Yaguth dan lain sebagainya yang terdapat dalam surah Nuh. Dibisikkan oleh jin tersebut, disinilah tempat tenggelamnya patung-patung tersebut. Kemudian digali oleh Ammar bin Luhai dan didapati semua patung tersebut sehingga diletakkan di berbagai tempat di Jazirah Arab. Kemudian setelah itu melihat orang-orang Arab melihat pemimpin sukunya menyembah berhala. Maka orang Arab pun mereka mulai membuat patung-patung dan meletakkan di setiap rumah mereka. Dan kemudian patung yang paling mereka agungkan mereka letakkan di dalam Ka'bah, dan kemudian yang di bawah levelnya kemuliaan patung tersebut di bawah yang paling besar diletakkan di sekeliling Ka'bah, sehingga terdapat 360 patung di sekeliling Ka'bah. Ala kulli hal, ini adalah sejarah kenapa bisa masuk penyembahan berhala ke tanah Arab atau Jazirah Arab, sehingga mereka terus-menerus membuat perkara-perkara baru. Di antaranya mereka membuat Id, hari perayaan patung. Mereka menyembelih hewan-hewan di situ. Kemudian ada di antara mereka yang sujud kepada patung. Ada di antara mereka yang berhaji bahkan tanpa busana sedikit pun. Mereka tawaf di sekeliling Ka'bah dengan telanjang bulat. Ini terjadi di masa orang Arab. Ini terjadi. Inilah yang dikatakan sunnah sayyi'ahnya Ammar bin Luhai diikuti, sehingga dikatakan oleh banyak ahli sejarah tentang hadis-hadis yang menjelaskan siksaan-siksaan yang akan ditimpakan kepada Ammar bin Luhai karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh pengikutnya dan kemudian dijatuhkan kepada Ammar bin Luhai. Ikhwati fillah azani Allahu wa iyyakum. Muallif di sini mengatakan ammal a'mal allati ikhtara'uha littaqarrub ilaihim fahiya annahum khassasu lihaula'il anbiya awil awliya was-salihin amakin. Adapun di antara bentuk pengagungan yang lainnya yang dilakukan oleh orang Arab di zaman jahiliyah adalah mereka mengkhususkan tempat-tempat untuk patung-patung mereka. Jadi khusus untuk patung-patung mereka. Wa banau lahum fihal buyut. Bahkan di antara mereka ada yang membangun rumah khusus untuk patung mereka. Wa wada'u fiha tamathilihim allati nahatuha tabaqa suwarihim al-haqiqiyah awil khayaliyah. Dan mereka ada yang memahat patung-patung, memahat kayu sehingga menjadi patung berbentuk rupa aslinya orang yang soleh, mereka anggap soleh itu, sehingga disembah. Ataupun kalau enggak didapati orangnya, maka mereka berhayal. Mereka menghayal, kemudian mereka yakini inilah rupanya. Jadi berhati-hati ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum di dalam menta'zimkan orang lain. Jangan sampai kita terlalu berlebih-lebihan gulu dalam menta'zim atau menghormati orang soleh. Lihatlah bagaimana terjadi kesyirikan yang pertama di muka bumi dulu di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kesyirikan pertama di zaman Nabi Nuh alaihi salam karena pengagungan mereka kepada orang-orang yang soleh yang dijelaskan dalam surah Nuh.
ada Wud, ada Suwa', ada Yaguth dan lain sebagainya yang dijelaskan dalam surat Nuh, itu nama orang soleh. Itu orang soleh. Ketika mereka hidup, orang biasa berdoa kepada mereka. Boleh nggak begitu? Boleh meminta, wahai fulan, Anda ada termasuk orang yang soleh. Insya Allah doa Anda akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong doakan agar saya mempunyai keturunan. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Kalau masih hidup. Nah, setelah diagung-agungkan orang tersebut, meninggallah orang tersebut. Sehingga tidak ada lagi tempat mereka berdoa. Akhirnya mereka datang ke kuburan dan ngapain? Mereka berdoa ke kuburan. Kalau sudah sampai pada derajat ini, maka itu merupakan kesyirikan. Kenapa? Karena apa yang bisa dilakukan oleh penghuni kubur? Nggak ada. Jadi dhawabit atau aturan dikatakan seseorang melakukan kesyirikan atau tidak, itu ketika mampu dan tidak mampunya. Contoh seperti tadi, kalau antum meminta doa kepada orang yang hidup, bisa nggak mereka berdoa? Bisa. Antum meminta uang kepada orang hidup, bisa nggak? Bisa. Tidak termasuk kesyirikan. Tapi kalau antum minta uang kepada penghuni kubur, itu termasuk kesyirikan. Kenapa? Antum tahu dia tidak akan mampu memberikan, tapi antum malah mengagungkan hal tersebut. Ini dhawabit atau aturannya. Maka hal ini harus dijaga. Tidak boleh sholat di kuburan, tidak boleh meminta di kuburan. Coba kita lihat bagaimana ketika kita mengurus jenazah secara sunnah. Lihatlah bagaimana ketika kita sholat jenazah. Ada nggak orang ruku dan sujud di situ? Sholat jenazah ada ruku dan sujudnya? Nggak ada tentunya. Kenapa? Karena kita nggak boleh sujud kepada mereka. Jadi sebelum mereka dikuburkan, syariat telah menjelaskan ruku dan sujud yang merupakan inti daripada sholat pun tidak boleh kita lakukan. Ketika ada di hadapan kita si mayit, lah ini sudah dikubur, sudah ditanam, malah sujud di situ. Gimana ini? Kan tidak boleh. Dan banyak sekali hal-hal yang menyerupai hal tersebut yang dilarang oleh syariat Islam. Kemudian wa rubbama wajadu qubur ba'd al-awliya'i was-salihin hasba za'mihim fabanaw 'alaiha al-buyut duna an yanhatu lahumut tamathil thumma kanu yaqsiduna hadhihi at-tamathil wa tilka al-qubur fakanu yamsahunaha wa yatabarrakuna fiha wa yatufuna hawlaha wa yaqumuna laha bil ijlal wat ta'zim wa yuqaddimuna ilaiha an-nuzur wal qarabin. Di sini dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, dan juga mereka mempunyai kebiasaan kalau mereka tidak menemukan kuburnya orang soleh, kadang mereka beranggapan kayaknya di sini nih kuburnya. Dan ini banyak terjadi ya, maaf. Sehingga ketika dibongkar kuburannya, ditakzim sekali, kemudian masukkan ke kotak amal, berkarung-karung uangnya, dibongkar kuburannya, nggak ada siapa-siapa di situ, tulang pun nggak ada. Ini terjadi di zaman jahiliyah, ya. Ini terjadi di zaman jahiliyah. Mereka mengatakan ini kayaknya kuburannya, kuburan pahlawan, kuburan ulama, kuburan orang soleh dibangun. Setelah itu dibuat kayak rumah, diletakkan kotak amal, nggak boleh datang ke situ kecuali telah membayar dengan jumlah yang besar. Sehingga yang untung apa? Yang menjaga hal tersebut, yang menjaga kuburan tersebut, hitung kotak amal setiap hari. Wal'iyadzubillah. Ini terjadi di zaman orang Quraisy. Sehingga mereka datang menyucikan kuburan tersebut, mereka membayar nazar di kuburan tersebut. Mereka membayar nazar di kuburan tersebut, mereka menyembelih hewan kurban untuk kuburan tersebut dan lain sebagainya. Dan yang paling sering terjadi adalah apa? Wa yatabarrakuna fiha. Mereka bertabarruk dengan kuburan. Boleh enggak kita bertabarruk dengan kuburan? Enggak boleh tentunya, ikhwati fillah.
Tabarruk itu mengambil berkah. Kenapa antum tidak susah-susah datang ke kuburan misalkan? Susah-susah antum datang ke kuburan si fulan yang dianggap keramat. Jauh ke sana bayar lagi. Kenapa antum tidak membaca Al-Qur'an? Antum tabarruk dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Itu tabarruk yang luar biasa. Antum tabarruk dengan amalan soleh antum. Ini adalah tabarruk yang luar biasa. Tanpa modal. Kapanpun bisa antum melakukan, ikhwati fillah. Jadi agama itu ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Tidak ada yang memberat-beratkan agama itu, melainkan dia pasti binasa. Dan ini yang terjadi. Semua syariat yang ada dalam Islam ini, ikhwati fillah, semua adalah dibangun di atas maslahat bagi kita. Ad-dinu mabniyun 'alal masalih. Ini kaidahnya. Agama ini dibangun di atas maslahat. Maslahat siapa? Maslahat kita semua. Dan terkadang ada maslahat yang mungkin kita melihat maslahat tersebut adalah mudarat bagi kita. Padahal hakikatnya apa? Itu maslahat yang besar. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun." Bagi kalian dalam hal kisos itu terdapat kehidupan. Ini mungkin tidak masuk akal bagi kita, karena kisos itu membunuh orang yang telah membunuh orang lain. Si fulan, si A membunuh si B, maka si A ini dikisos sebagaimana dia membunuh si B. Di sini berbeda pendapat ulama, apakah hanya dipenggal saja, atau mungkin dia si A ini melempar kepala temannya dengan batu, kemudian akan dilempar dia dengan batu. Ini memang berbeda pendapat para ulama tentang masalah kisos. Cuma intinya kisos itu ketika dia bunuh, dia dibunuh. Seperti itu. Allah mengatakan pada kisos atau pada pembunuhan itu terdapat kehidupan. Kalau kita mungkin nggak masuk akal ini. Cuma ternyata maslahatnya sangat-sangat besar. Contohnya, anak tentara membunuh anak polisi misalkan. Tentu kalau tidak ada hukum kisos, apa yang akan terjadi? Tidak maulah anak polisi ini dibunuh anaknya. Tentu akan menyerang. Tentara ini meninggal misalkan. Tentu jiwa korsanya misalkan akhirnya nyerbu ke si polisi satu ini. Yang polisi ini dibantu oleh temannya. Kebayang antum sama-sama bawa grup dan lain sebagainya. Sama-sama bawa anggota. Apa yang akan terjadi? Yang satunya mabam ngebom misalkan. Satunya kita juga punya. Bawa tank misalkan. Jadi yang rusak itu bukan satu orang. Tapi warga pun ikut terkena, yang bahkan tidak bersalah ikut terkena. Maka sangat-sangat luas tentang makna hikmah ini. Sehingga Allah mengatakan pada pembunuhan itu atau kisos itu terdapat kehidupan bagi orang-orang yang cerdas. Yang bisa memikirkan itu adalah orang-orang yang cerdas. Maka agama ini, ikhwati fillah, agama yang sangat-sangat mudah. Tidak ada yang memberatkan diri dalam masalah agama kecuali mereka pasti mereka akan binasa. Ada zikir 33 kali, subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 atau 33 kali. Sulit begitu, baca 10 kali, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Banyak variasinya zikir. Tapi kalau antum menyulitkan diri zikir 1000 kali misalkan, maka antum akan binasa. Kemudian ada embel-embelnya. Kalau tidak diamalkan ini, Anda akan mendapatkan musibah dan lain sebagainya. Sehingga ada sekumpulan orang yang menisbatkan diri kepada agama Islam. Ada yang zikir 1000 kali. Kemudian ada yang zikir di tengah kegelapan malam tanpa baju, tanpa celana. Ada, ikhwati fillah, kelompok-kelompok seperti ini.
Bukankah ini memberatkan diri? Tentu memberatkan diri. Islam tidak mengajarkan hal-hal yang demikian. Maka kalau ada yang melakukan suatu hal yang di luar yang diperintahkan oleh orang Islam, maka sejatinya dia telah membinasakan dirinya sendiri. Kemudian ikhwati fillah azzani Allahu wa iyyakum. Bismillah. Maka Nabi SAW setelah melihat keadaan orang Quraisy telah sangat-sangat rusak, sehingga diistilahkan dengan masa jahiliyah. Apa arti jahil? Jahil adalah bodoh artinya. Jahil adalah lawan daripada alim. Artinya orang yang benar-benar bodoh. Itu jahil namanya. Ini adalah masa-masa jahiliyah. Bagaimana tidak? Telah kita bahas bagaimana orang Arab sedikit saja kesalahan yang mereka dapatkan pada saudaranya, pada kabilah yang lainnya terjadi peperangan. Ada yang mereka membunuh anak laki-lakinya. Ada yang mereka malu dengan kelahiran anak perempuannya sehingga dikubur hidup-hidup. Dan ini sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang awal. Maka melihat keadaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwakan tauhid ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjalankan perintah Rabb-nya, perintah Tuhannya, dan kemudian mendakwakan tauhid kepada orang-orang Arab, orang masyarakat Quraisy secara khusus dan seluruh penduduk bumi secara umum. Maka kemudian ketika didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agama tauhid ini, agama yang mengajak kepada penyembahan Tuhan yang satu. Orang-orang Quraisy mengatakan dalam surat Shad ayat 5 sampai 7, "Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab." Coba lihat itu Muhammad, katanya. Masa iya dia mengajak kepada penyembahan Tuhan yang satu? Lantas bagaimana dengan Tuhan-Tuhan kita selainnya? Sekeliling Ka'bah 360 patung. Di dalam Ka'bah ada, di Taif ada, di tempat-tempat lain juga ada. Ada yang kita kenal dalam Al-Quran selalu disebut-sebut. Ada Manah, ada Uzza, dan ada Lat. 3 berhala terbesar orang Quraisy. Dalam Ka'bah ada satu, ada beberapa, afwan. Sekelilingnya 360. Per rumahnya ada satu-satu, masing-masing ada. Bahkan diriwayatkan dulu Umar bin Khattab, sering mungkin antum dengarkan kisah yang masyhur ini. Umar bin Khattab pernah membuat berhala dari apa? Dari kumpulan kurma. Ketika beliau lapar, beliau ambil satu, kan? Ya. Jadi berhalanya dimakan. Ustaz, kenapa diceritakan ini aib Umar bin Khattab? Ini bukan aib, ikhwati fillah. Semua orang punya masa lalu. Tapi setelah dia menerima Islam, beliau menerima Islam, Allah Subhanahu wa taala muliakan Islam dan muliakan dirinya, sehingga beliau tidak boleh kita celah. Haram hukumnya mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, ini masa-masa jahiliyah, masa-masa yang sangat penuh dengan kegelapan, sampai mereka tidak mau meninggalkan berhala karena mereka memang sudah buat banyak sekali berhala. Sehingga ketika diajak untuk menyembah kepada Tuhan yang satu, mereka mengatakan, lihat itu Muhammad, kok bisa-bisanya dia mengajak kepada penyembahan Tuhan yang satu. Inna hadza la syai'un ujab. Mereka mengatakan ini adalah sesuatu yang ujab, yang ajaib, yang aneh. Ini adalah sesuatu yang asing, yang aneh. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Sehingga orang-orang yang mendengarkan ajakan kepada tauhid itu berpaling daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka kembali ke rumahnya, semua orang yang mereka lewati, mereka katakan, jangan dengarkan penyihir, jangan dengarkan pembohong, jangan dengarkan penyair, jangan dengarkan Muhammad yang mengajak kepada Tuhan yang satu, mengajak kepada sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak pernah diceritakan oleh bapak-bapak kita, nenek moyang kita.
inna hadza la syai'un yurad. Jangan dengarkan dan jangan ikuti. Inilah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi mereka seperti yang kita katakan pada pertemuan yang sebelumnya, mereka percaya dengan tauhid rububiyah dan mereka menganggap Allah yang memerintahkan mereka untuk apa? Untuk melakukan kesyirikan itu. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa al-ikhtilaf. Mereka mengatakan kami tidak pernah mendengar ada satupun orang yang menyeru kepada agama tauhid. Melainkan Muhammad ini. Ketahuilah ini hanyalah sesuatu yang diada-adakan oleh Muhammad. Jadi mereka tidak percaya. Sehingga nanti datang bantahan-bantahan terkait dengan penjelasan-penjelasan mereka ini. Terkait dengan penolakan-penolakan mereka ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada mereka untuk berpikir, min aina alimtum anna Allah taala a'ta ibadahul muqarrabin at-tasarruf fil kaun. Maka Allah menantang mereka, kira-kira dari mana kalian mengetahui kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya yang dekat dengannya adalah sifat-sifat ilahi, perbuatan-perbuatan ilahiyah. Dari mana kalian dapatkan? Dan dari mana kalian ketahui bahwasanya mereka bisa memenuhi hajat-hajat kalian? Mereka mengijabah doa-doa kalian. Mereka mengangkat keburukan-keburukan atau musibah-musibah pada diri kalian. Hal ittala'tum 'alal ghaib. Kata Allah Subhanahu wa taala, sudah enggak kalian tahu tentang hal-hal yang gaib? Dan tentu jawabannya tidak, ikhwati fillah. Tidak ada satupun di antara hamba Allah yang mengetahui tentang yang gaib kecuali dua orang. Kecuali dua orang. Siapa mereka? Siapa bisa jawab? Kecuali dua orang. Yang pertama adalah Rasul, yang kedua adalah dukun. Selesai. Nggak ada yang ketiga. Rasul sudah habis, berarti dukun tersisa ini. Kalau ada yang mengaku gaib, ketahuilah itulah dukun, bukan Rasul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui tentang yang gaib. Tidak ada satupun dari makhluknya yang diberitahukan tentang masalah yang gaib ini, illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali para rasul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan beberapa hal yang gaib. Seperti Nabi SAW misalkan, beliau mengetahui tentang perkara-perkara atau tanda-tanda hari kiamat. Ini kan masalah gaib, karena beliau diridhai. Ini adalah rasul. Kecuali kata Allah, para rasul yang diridhai diberikan hal-hal gaib kepadanya sedikit demi sedikit. Kemudian ketika diberikan kepada Rasul tersebut perkara-perkara yang gaib, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat dari depannya dan dari belakangnya untuk apa? Menjaga perkara yang gaib ini. Untuk apa? Agar tidak dicuri berita tersebut, tidak didengarkan oleh jin misalkan, kemudian akan diberikan kepada dukun dan yang semisal dengan mereka, para peramal misalkan. Artinya dari ayat ini kita ketahui yang bisa mengetahui yang gaib hanya dua. Kalau enggak Rasul, berarti dukun. Rasul sudah selesai masanya. Penutupnya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kalau antum temukan ada yang mengetahui tentang yang gaib, ketahuilah itulah dukun dan percaya kepada mereka, sebagaimana hadis Nabi SAW, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun atau peramal, dia bertanya dan dia percaya akan jawaban dukun atau peramal tersebut, ketahuilah sungguh mereka telah kafir kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan? Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang
bahwasanya tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah masih kita lanjutkan sedikit pembahasan tentang ini pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang Ana sampaikan bisa bermanfaat bagi Ana pribadi dan bagi antum sekalian. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.